Selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Online di ICA. Nama saya Ardo, salah satu pendeta di ICA. Ada beberapa pengumuman untuk Anda ketahui. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebagai satu gereja di dalam Yesus. Siapkan cawan dan roti supaya kita dapat memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Anda dapat mengunduh di bit.ly/ICA Kids Online. Ikuti Instagram @ICA Kids untuk mendapatkan update terbaru. ICA Prayer Service dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICASBY untuk mendapatkan meeting ID. Memberi persembahan di ICA sangat mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau bisa mengunjungi icasbuah.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda membutuhkan doa, kami mau berdoa dengan Anda. Kunjungi bit.ly/ICA Prayer Online dan mari kita percaya bersama kepada Tuhan untuk terobosan baru di dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial kami di Facebook, YouTube, dan Instagram. Kami menyediakan konten terbaru setiap hari untuk menemani Anda. Unduhlah aplikasi Church Center App di mana Anda dapat berinteraksi dengan kelompok kecil, menyaksikan pengunduhan terbaru di YouTube, terhubung dengan situs kami, dan yang paling penting, dapat mendaftarkan diri untuk menghadiri ibadah secara fisik di PTC pada tanggal 30 Mei dan GM pada tanggal 6 Juni. Segera download aplikasi Church Center App sekarang juga. Sekian pengumuman dari kami, ibadah akan segera mulai dan jangan lupa untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, bertumbuh dalam iman, dan memuridkan. Tuhan memberkati. Welcome to ICA Service. Selamat datang di ibadah ICA. Mari kita puji Tuhan pagi ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Halo, selamat bergabung di ibadah online ICA. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, berbicara bagi kami semua, dan pimpin kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tema hari ini yaitu tentang bersiap untuk sebuah mujizat. Teksnya terambil dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-71. Tapi saya tidak akan membacakan semua ayatnya dan saya mendorong untuk kita semua membacanya di rumah. Pada masa pandemi ini, topik mengenai mujizat cukup panas diperbincangkan. Hingga muncul pertanyaan yang terus berulang-ulang seperti apakah mujizat itu ada? Jika ada, lantas mengapa mujizat itu tidak kunjung terjadi saat dunia digempur oleh pandemi? Haruskah saya percaya akan mujizat? Bahkan saat berbicara tentang mujizat, yang selalu muncul dalam benak kita hanyalah seputar kesembuhan, berkat jasmani, lolos dari kematian, dilindungi dari berbagai bencana, virus, dan lolos dari berbagai musibah. Tidak heran, definisi kita tentang mujizat hanyalah seputar kesembuhan, berkat, lolos dari kematian, dilindungi dari bencana, dan sebagainya. Sehingga saat kita membutuhkan kesembuhan namun tidak terjadi, kita mulai ragu. Saat kita tertimpa musibah dan bencana, definisi kita tentang mujizat menuntun kita pada jalan keraguan, sungut-sungut, hingga mempertanyakan kuasa dan kebaikan Tuhan, hingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada seorang penulis yang bernama Harold Kusher, yang merupakan seorang rabi, yang menulis bukunya dengan judul When Bad Things Happen to Good People. Dalam bukunya itu dia mengusulkan sebuah solusi bahwa Tuhan yang terbatas untuk berbagai persoalan hidup kita. Lebih jauh dia berkata, Tuhan itu baik hati tetapi tidak maha kuasa untuk mencegah berbagai hal buruk terjadi. Buku ini ditulis sebagai ungkapan perasaan kecewa pada Tuhan atas penderitaan yang dialami oleh anaknya yang telah meninggal dalam usia 14 tahun karena mengalami penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan. Hal serupa juga ditunjukkan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus dalam Yohanes pasal 6. Harapan mereka adalah tidak pernah lagi merasakan yang namanya kelaparan karena akan selalu diberi makan oleh Yesus lewat mujizat pelipat gandaan roti. Dan harapan untuk selalu sembuh dari penyakit. Hingga harapan untuk menjadikan Yesus Raja dan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Namun yang terjadi, Yesus menegur mereka yang aditif atau kecanduan terhadap mujizat. Hingga akhirnya Yohanes 6 mencatat pada ayat yang ke-66 bahwa banyak pengikut menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus. Bahkan ditambahkan mereka tidak mau lagi mengikutinya. Jika demikian, maka apa tujuan dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 6, baik bagi pendengar saat itu maupun bagi kita pada masa kini? Tujuan mujizat Yesus yang pertama dalam Yohanes pasal 6 membawa kita pada persekutuan dengan Allah. Makna dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah ekspresi kasih. Kasih Allah pada manusia dalam hubungan persekutuan. Mujizat itu terjadi seharusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan peduli atas hidup kita. Sebagaimana tercermin dari sikap Yesus yang peduli pada orang-orang banyak yang mengikuti Dia. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes 6 memberikan makna dari persekutuan kasih antara manusia dengan Tuhan yang memberikan kehidupan baik pada saat ini dan terus berkelanjutan hingga dalam kekekalan. Mujizat dalam Yohanes 6 menggambarkan aspek
persekutuan dalam perjamuan, di mana setiap orang mengambil bagian dalam tubuh Kristus, menikmati berkat jasmani dan rohani dalam sebuah perjamuan. Itu sebabnya Yesus berkata pada ayat yang ke-51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak sekedar berkumpul tanpa saling mengasihi. Sebaliknya, kita menjadi sebuah keluarga di mana para anggotanya saling mengasihi, bukan saling menuntut. Tetapi Yohanes pasal 6 mencatat, orang-orang yang mengikuti Yesus menunjukkan sikap menuntut. Mereka menginginkan, engkau harus selalu mengenyangkan perut kami. Engkau harus selalu melakukan mujizat. Engkau harus membebaskan kami dari penjajahan. Namun Yesus mengubah pola pikir seperti ini dari hubungan saling menuntut menjadi hubungan kasih antara Allah dengan orang-orang percaya dalam persekutuan. Setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah cermin dari ekspresi hubungan persekutuan kita dengan Allah. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk kesenangan diri sendiri, bahkan bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan dalam persekutuan kita dengannya. Kemudian tujuan mujizat Yesus yang kedua adalah untuk membangun iman yang dewasa pada Tuhan. Tujuan dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes 6 memberikan makna bahwa iman kita harus tertuju kepada Tuhan semata-mata. Iman yang dewasa bukan didasarkan pada kebutuhan kita semata. Yesus sedang mengajak para murid dan orang banyak untuk melangkah pada iman yang dewasa lewat mujizat yang telah dilakukannya. Bukan kebutuhan makan, bukan kebutuhan pembebasan, bukan kebutuhan bebas dari penderitaan hidup, bukan kebutuhan terbebas dari pandemi, bukan kebutuhan bebas dari bencana, tetapi kebutuhan dari rasa haus dan lapar akan Tuhan yang telah lama terjadi akibat kejatuhan dalam dosa. Itu sebabnya Yesus berpesan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jikalau kita mempunyai pemahaman yang keliru tentang mujizat, sama seperti para pengikutnya dalam Yohanes pasal 6, yang pada akhirnya digunakan sebagai pengetesan kepada Tuhan atau semacam perjudian iman dengan kalimat-kalimat, Tuhan nyatakanlah mujizatmu, berilah kesembuhan bagiku, nyatakan mujizatmu, lepaskan aku dari kesulitan hidup, baru aku percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu. Ini adalah bentuk iman yang tidak dewasa, iman yang dangkal dan akan menghilang begitu sesuatu yang diharapkan dari Yesus tidak terpenuhi. Ketika itu tidak terjadi, maka dengan mudah kita akan menjadi kecewa, tidak mau lagi bersekutu dengan umat Tuhan, tidak mau lagi berdoa, karena merasa tidak ada gunanya kita mengikuti Tuhan. Toh Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 6 ayat 66, ketika keinginan orang banyak tidak dijawab oleh Yesus, melainkan ditegur oleh Yesus, yang terjadi kemudian dikatakan, mulai saat itu banyak pengikutnya meninggalkan dia dan tidak mau lagi mengikutinya. Iman yang benar adalah iman yang mengenal siapa Yesus. Yohanes 6 mencatat bahwa ada banyak orang mengalami mujizat, namun secara pribadi tidak memiliki pengalaman akan Yesus Kristus Sang Mesias. Yesus telah melakukan mujizat yang tak terhitung banyaknya, namun mayoritas yang melihatnya
tetap tidak percaya kepadanya. Bahkan Lukas pasal 10 ayat 13 dan 15 mencatat bahwa Yesus mengecam mereka yang telah menyaksikan dan menikmati kuasa dan mujizat Yesus dengan berlimpah, tetapi hati mereka tetap menolak dan tidak percaya. Setiap mujizat yang terjadi harus dipahami dalam hubungan iman yang benar kepada Tuhan, yaitu iman yang penuh kesadaran mengakui Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita, atau Tuhan adalah pusat hidup, Tuhan adalah tujuan dari hidup kita. Sebagaimana pengakuan Petrus dan para murid dalam ayat yang ke-68 dan 69, yang mengakui dengan kejujuran bahwa perkataanmu memberi hidup yang sejati dan kekal. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Ini adalah pernyataan iman yang harus menjadi ungkapan hati kita juga kepada Tuhan. Lantas, kita harus mempersiapkan hati kita pada kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah mujizat terbesar sepanjang sejarah. Mujizat terbesar yang harus kita alami dalam hidup kita adalah Yesus Sang Juru Selamat. Hal yang terpenting bagi kita dalam memahami mujizat yang sesungguhnya adalah bahwa mujizat jangan dipandang sekedar sebagai suatu tindakan Allah yang segera ingin mengangkat kekurangan, ingin mengangkat kesulitan, ingin mengangkat penderitaan dan sakit yang kita alami. Mujizat itu harus memimpin kita kepada siapa yang melakukannya. Itu yang terpenting. Tidak seperti orang banyak yang ditegur Yesus dalam ayat yang ke-26, di mana Yesus dengan tegas berkata, "Sungguh kalian mencari Aku, bukan karena kalian sudah mengerti maksud dari mujizat-mujizat yang kubuat, tetapi karena kalian telah makan sampai kenyang." Dengan kata lain, Yesus sedang mengatakan bahwa bukan karena Aku yang menjadi alasan kalian datang kepadaku, tapi karena kebutuhan kalianlah yang menjadi alasan. Apa gunanya kita mendapatkan mujizat kesembuhan dan berbagai mujizat lainnya, tetapi pengalaman mujizat itu tidak menghasilkan pengenalan yang benar mengenai siapa Yesus bagi kita? Tidak ada artinya sama sekali. Yohanes 6 mencatat bahwa mujizat menyebabkan banyak orang menjadi ngefans pada Yesus, tetapi mereka tidak pernah bersedia menjadi murid Yesus yang sejati. Yesus melakukan mujizat, tetapi Yesus tidak menginginkan dikenal hanya sebagai pembuat mujizat. Lebih daripada itu, mujizat bukan untuk membuat dia menjadi tontonan. Identitas Yesus sebagai Allah yang berkuasa dan Sang Juru Selamat yang paling penting bagi kita. Hari-hari ini kita menyaksikan orang-orang yang kita kasihi dan dinyatakan tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Kita berdoa bagi kesembuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan mendatangkan mujizat. Dan kita begitu yakin bahwa tidak ada hal yang mustahil ketika Tuhan bekerja dan menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya. Saya juga menyaksikan dan mengalami bagaimana Allah bekerja dengan mujizat yang ajaib di tengah keluarga kami. Di situ kita mengucap syukur. Kita mengakui dan menyatakan Tuhanlah sepenuhnya yang bekerja di dalamnya. Kita menceritakan mujizat Allah yang terjadi bukan untuk menyatakan iman kita lebih kuat atau iman kita lebih benar dari orang lain, atau karena doa kita lebih didengar dan doa orang lain, tidak. Kita menyatakan itu hanya untuk menyatakan bahwa Allah yang menyatakan belas kasihannya kepada kita. Namun ada kalanya kita mengalami saat-saat sulit dalam hidup kita. Saat kita menaikkan doa-doa, kita mengharapkan mujizat namun tak kunjung terjadi. Kiranya semuanya itu tidak membuat kita berpaling dari Tuhan.
tetapi iman yang benar akan menuntun kita pada keyakinan bahwa Allah bisa bekerja dengan bermacam cara. Ia bisa melakukan mujizat dengan segera, ia juga bisa tidak mengerjakan mujizat itu dalam hidup kita. Jika mujizat yang kita minta itu tidak terjadi, jangan berpaling dari Allah, namun tetap percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hal yang baik dan indah dalam waktu dan kehendaknya atas kita. Saya sedih dan prihatin jika di tengah orang-orang yang sedang mengalami berbagai kesulitan, sakit dan penderitaan, justru akhirnya menjadi kecewa dan marah pada Tuhan. Di sini ada kesalahpahaman yang tidak benar tentang mujizat dan tentang siapa itu Allah. Kita juga mungkin sedih dan prihatin menyaksikan orang-orang percaya lainnya yang menjadikan kasih karunia Allah menjadi begitu murah di waktu mereka menceritakan mujizat Allah sebagai kelepasan secara segera atas kesulitan dan atas berbagai persoalan di dalam hidup kita, tanpa menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang seharusnya terjadi atas hidup dan pergumulan kita. Hari ini saya mengajak kita, mari kita menundukkan diri dan menyerahkan hidup kita pada waktu kita menanti karya Allah terjadi dalam hidup kita. Kiranya kita semakin mengerti bagaimana meletakkan karya mujizat Allah dalam hidup kita masing-masing. Ingatlah bahwa setiap mujizat yang dilakukan Yesus dalam rangka pewartaan kerajaan Allah dan penebusannya. Mujizat yang dilakukan Yesus sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah sekaligus karya penebusan bagi manusia. Mujizat Yesus memberikan penegasan bahwa hal-hal ajaib tersebut sungguh merupakan perbuatan tangan Allah sendiri. Terimalah Yesus bukan hanya menerima dan mencari mujizatnya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31 mencatat, memang masih banyak tanda lain lagi yang diperbuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Allah melakukan mujizat terbesar sepanjang sejarah dengan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia bernama Yesus Kristus. Mati di salib untuk dosa-dosa kita hanya supaya kita diselamatkan. Yang kita perlukan hanyalah percaya pada mujizat keselamatan melalui iman dalam Yesus. Konsep penting yang perlu dipahami mengenai tujuan dari mujizat sebenarnya adalah untuk meneguhkan identitas dari sang pembuat mujizat. Kisah Rasul 2 ayat 22 mengatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang kumaksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Mujizat mempunyai tujuan untuk mengarahkan hati setiap orang untuk percaya dan menerima Yesus, sang mujizat terbesar, sang Mesias, Anak Allah yang berkuasa, yang memimpin kita untuk mengalami keselamatan dalam beriman kepadanya. Dan keselamatan di dalam Yesus memimpin pada persekutuan dengan Allah dan sesama. Dan iman kita bertumbuh dengan motif yang benar pada Tuhan dalam Yesus. Mujizat terbesar yang harus kita alami adalah mujizat hidup baru dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Lalu firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami terus mengalami pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus hidup dalam persekutuan bersama Engkau dan orang-orang percaya. Kami mau terus dipimpin agar iman kami bertumbuh dan kami mengalami hidup yang baru terus terjadi bersama Engkau ya Tuhan. Tolong kami dalam masa-masa yang tidak mudah untuk kami lalui ini ya Tuhan. Kiranya ketika persoalan terjadi, pergumulan terjadi, kekuatan dari Tuhan turun atas hidup kami, damai daripadamu ya Tuhan, dan kami melihat pertolongan-Mu dengan bermacam cara yang Kau kerjakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau bekerja dalam setiap peristiwa dan dengan cara-Mu yang kreatif Tuhan, kami akan mengalami jawaban-jawaban-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pimpin hidup kami dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih karena sudah bergabung dengan kami. Terus ikuti kami lewat Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan bagikan firman ini kepada saudara-saudara, rekan-rekan semuanya. Tuhan memberkati. Clap your hands one more time.